Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal P3K pemadam kebakaran untuk part yang ketiga. Di sini Kakak sajikan soal-soal terpilih sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024. Tapi sebelum kita menjawab soal, Kakak berikan tekniknya di sini. Kakak akan bacakan soalnya. Setelah itu, kalian bisa menjawabnya dalam durasi waktu 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Sebelum kita masuk ke soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Yang dimaksud dengan kebakaran adalah A. Suatu reaksi kimia yang diikuti oleh pengeluaran cahaya, asap, panas, dan bara. B. Suatu musibah atau malapetaka yang disebabkan oleh api yang tidak diharapkan. C. Suatu kejadian kebakaran yang karena disengaja berakibat musnahnya benda atau harta dengan maksud atau tujuan tertentu. Ataukah D. Suatu kejadian di mana terjadi reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Suatu musibah atau malapetaka yang disebabkan oleh api yang tidak diharapkan. Adapun pembahasannya, api adalah suatu reaksi kimia yang diikuti oleh pengeluaran cahaya, asap, panas, dan bara. Kebakaran adalah suatu musibah atau malapetaka yang disebabkan oleh api yang tidak diharapkan. Pembakaran adalah suatu kejadian atau kebakaran yang karena disengaja berakibat musnahnya benda atau harta dengan maksud atau tujuan tertentu. Daerah kebakaran adalah suatu daerah yang diancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 meter dari titik kebakaran terakhir. Bahaya kebakaran adalah suatu daerah yang diancam oleh bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 meter dari titik kebakaran terakhir. Api terbuka adalah serangkaian proses yang memang harus menggunakan atau membutuhkan api. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan nomor soal yang kedua. Di bawah ini, yang termasuk ke dalam contoh api terbuka adalah A. Memasak dengan kompor gas, B. Menyetrika baju, C. Memasak nasi dengan penanak nasi, ataukah D. Menjemur pakaian di bawah terik matahari. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Memasak dengan kompor gas. Adapun pembahasannya, api terbuka adalah serangkaian proses yang memang harus menggunakan atau membutuhkan api. Contoh api terbuka adalah memasak dengan kompor gas. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Teori terjadinya api awal lebih dikenal dengan A. Teori segitiga api,
B. Segitiga api pembakaran, C. Teori segitiga biru, ataukah D. A dan B benar? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. A dan B benar. Adapun pembahasannya, teori terjadinya api awal lebih dikenal dengan teori segitiga api atau segitiga api pembakaran. Api akan terjadi bila terdapat 3 unsur, yakni bahan bakar, sumber panas, udara yang berada dalam konsentrasi yang seimbang atau memenuhi syarat. Konsentrasi adalah perbandingan antara volume uap nakar dan udara. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Api akan terjadi bila terdapat unsur-unsur di bawah ini, kecuali A. Bahan bakar, B. Sumber panas, C. Udara, ataukah D. Karbon dioksida. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Karbon dioksida. Adapun pembahasannya, api akan terjadi bila terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama bahan bakar, yang kedua sumber panas atau panas energi, dan yang ketiga udara atau oksigen atau O2, yang berada dalam konsentrasi yang seimbang atau memenuhi syarat. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor-faktor penyebab kebakaran adalah A. Semua jawaban benar, B. Kelalaian atau kecerobohan, C. Melepaskan diri, ataukah D. Gerakan alam. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Semua jawaban. Adapun pembahasannya, di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor-faktor penyebab kebakaran, yakni yang pertama kurangnya pemahaman terhadap penanggulangan kebakaran, kemudian kelalaian atau kecerobohan, melepaskan diri, penyalaan sendiri, gerakan alam, dari orang-orang yang hilang ingatan, kompresi, kemudian disebabkan oleh listrik, proses kimia, panas perpindahan atau berupa radiasi, konduksi, dan konveksi, dan yang terakhir disebabkan oleh faktor pembakaran langsung. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di bawah ini yang termasuk ke dalam cara penanggulangan kebakaran dengan tindakan preventif adalah A. Usaha pemadaman kebakaran, B. Pertolongan atau penyelamatan manusia jiwa dan harta benda, C. Serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kebakaran, ataukah D. Serangkaian tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kebakaran. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kebakaran. Adapun pembahasannya, cara-cara penanggulangan kebakaran, yakni yang pertama, tindakan preventif atau pencegahan, di mana berupa serangkaian usaha atau tindakan sebelum terjadinya kebakaran dengan tujuan menekan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.
Yang kedua, tindakan represif atau pada saat terjadinya kebakaran, di mana berupa serangkaian usaha atau tindakan yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran dengan maksud untuk menekan atau memperkecil timbulnya kerugian yang terjadi, yang terdiri dari usaha pemadaman kebakaran, informasi pemberian atau kepolisian, PLN, PDAM, petugas pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, tindakan rehabilitasi atau evakuasi, yang berupa serangkaian tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kebakaran untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-7. Di bawah ini, yang termasuk dalam klasifikasi kebakaran kelas A adalah A. Kebakaran yang disebabkan oleh peleburan benda logam, B. Kebakaran yang disebabkan oleh adanya arus pendek, C. Kebakaran yang disebabkan oleh benda atau bahan cair, atau D. Kebakaran di mana api berasal dari kebakaran benda atau bahan padat kecuali logam. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kebakaran di mana api berasal dari kebakaran benda atau bahan padat kecuali logam. Adapun pembahasannya, ada 4 klasifikasi kebakaran berdasarkan kelasnya, yakni yang pertama, kelas A, berupa kebakaran di mana api berasal dari kebakaran benda atau bahan padat, kecuali logam yang apabila terbakar akan meninggalkan abu dan arang. Yang kedua, kelas B, berupa kebakaran yang disebabkan oleh benda atau bahan cair serta kebocoran gas. Yang ketiga, kelas C, berupa kebakaran yang disebabkan oleh adanya arus pendek ari listrik PLN. Dan yang terakhir, kelas D, berupa kebakaran yang disebabkan oleh peleburan benda logam. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-8. Di bawah ini, yang dimaksud dengan APAR adalah A. Peralatan portable untuk memadamkan kebakaran awal atau sekali atau kecil yang dapat dioperasikan oleh satu orang. B. Peralatan portable untuk memadamkan kebakaran akhir atau skala kecil yang dapat dioperasikan oleh satu orang. C. Peralatan portable untuk memadamkan kebakaran akhir atau skala besar yang dapat dioperasikan oleh satu orang. Ataukah D. Peralatan portable untuk memadamkan kebakaran akhir atau skala besar yang dapat dioperasikan oleh satu orang. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Yang dimaksud dengan APAR adalah peralatan portable untuk memadamkan kebakaran awal atau skala kecil yang dapat dioperasikan oleh satu. Adapun pembahasannya, APAR adalah peralatan portable untuk memadamkan kebakaran awal atau skala kecil yang dapat dioperasikan oleh satu orang. Jenis-jenis APAR, yakni yang pertama berbentuk cair berupa udara dan busa, bentuk gas seperti CO2 dan halon, dan yang terakhir bentuk padat berupa serbuk kimia kering multiguna, pasir, karung goni, lumpur, tanah, tumbuhan-tumbuhan yang mengandung udara yang tinggi, atau pohon pisang, talas, dan lain-lain. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-9. Di bawah ini, urutan cara penggunaan APAR yang benar adalah A. Ambil APAR dari tempatnya, kemudian bebaskan selang dari jepitannya, keamanan pin cabut, pegas nosel dengan tangan kiri dan arahkan ke atas, tekan katup,
Ambil jarak ideal di belakang arah angin, lalu arahkan nozzle ke sumber api, kemudian sapukan dimulai dari api yang terkecil. B. Ambil apar dari tempatnya, bebaskan selang dari jepitannya, keamanan pin cabut, pegas nozzle dengan tangan kiri dan arahkan ke atas, ambil jarak ideal di belakang arah angin, tekan katup, arahkan nozzle ke sumber api, sapukan dimulai dari api yang terkecil. C. Ambil apar dari tempatnya, bebaskan selang dari jepitannya, keamanan pin cabut, tekan katup, ambil jarak ideal di belakang arah angin, arahkan nozzle ke sumber api, pegas nozzle dengan tangan kiri, dan arahkan ke atas, sapukan mulai dari api yang terkecil. Ataukah D, ambil apar dari tempatnya, keamanan pin cabut, pegas nozzle dengan tangan kiri dan arahkan ke atas, tekan katup, ambil jarak ideal di belakang arah angin, arahkan nozzle ke sumber api, bebaskan selang dari jepitannya, lalu sapukan dimulai dari api yang terkecil. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, adapun cara penggunaan apar, yakni yang pertama, ambil apar dari tempatnya. Kemudian, bebaskan selang dari jepitannya, lalu keamanan pin cabut, pegang nozzle dengan tangan kiri dan arahkan ke atas, kemudian tekan katup, lalu ambil jarak ideal atau kurang lebih 4 meter di belakang arah angin atau jangan melawan angin, lalu arahkan nozzle ke sumber api dan yang terakhir sapukan dimulai dari api yang terkecil. Sehingga berdasarkan urian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Di bawah ini yang termasuk cara pemadaman api yang benar kecuali A. Pemadaman dengan cara pendinginan, B. Pemadaman dengan cara mengurangi oksigen, C. Pengambilan atau pemindahan bahan bakar, ataukah D. Pemadaman dengan cara pengendapan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai. Baiklah, jawabannya adalah D. Pemadaman dengan cara. Adapun pembahasannya, cara pemadaman api yang benar adalah yang pertama, pemadaman dengan cara mendinginkan, yang kedua, pemadaman dengan cara mengurangi oksigen, yang ketiga, pemadaman dengan cara pengambilan atau pemindahan bahan bakar, dan yang terakhir adalah pengenceran. Sehingga berdasarkan urian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.